Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang discovery learning yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Asrorudin saya sendiri, yang kedua Indra Yadi, yang ketiga Maulana Muhammad Irfan, yang keempat Reza Adriansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian discovery learning. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seorang yang saintis atau ilmuwan. Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Model discovery learning bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Proses perkembangan harus dipandang sebagai stimulasi yang dapat menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, itu langkah-langkah dan bentuk discovery learning yang akan disampaikan oleh Maulana Muhammad Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan yang poin kedua, yakni yang B, langkah-langkah model discovery learning. Ada 3, yakni yang pertama, langkah persiapan model discovery learning, yaitu ada menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa, kemudian kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan yang kedua menentukan identifikasi karakter siswa, yang ketiga memilih materi pembelajaran, yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh generasi. Yang kelima, yang E, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh. Yang F, mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang selanjutnya, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, prosedur aplikasi model discovery learning, yaitu ada stimulation atau simulasi atau pemberian rangsangan. Pertama, pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Kemudian yang B, problem statement atau pertanyaan, yang identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah relevan dengan bahan pelajaran. Jadi yang ini adalah pertanyaan atau statement pertanyaan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang C, data collection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Kemudian data processing, pengolahan data. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasi, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian pembuktian atau disebutkan verification. Pembuktian, pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing.
Verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif juga jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian juga disebutkan bahwa di sini kemudian bentuk metode pembelajaran discovery learning dapat dilaksanakan dalam komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah bergantung pada besarnya kelas, yang dijelaskan lebih detail sebagai berikut. Yang pertama, sistem satu arah, pendekatan satu arah berdasarkan penyajian satu arah yang dilakukan guru. Struktur penyajian dalam bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses discovery di depan kelas. Jadi siswa atau murid membincangkan hal-hal pembelajaran di depan kelas. Kemudian yang kedua, sistem dua arah. Sistem dua arah ini melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi dua arah ini beda dengan satu arah. Kalau satu arah ini siswa menjelaskan di depan umum, di depan kelas terhadap teman-temannya. Kemudian yang dua arah ini adalah antara timbal balik pertanyaan dan jawaban. Yakni siswa melakukan advokasi sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang tepat atau benar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu karakteristik dan tujuan discovery learning. Menurut Osnan, ciri atau karakteristik discovery learning adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Berpusat pada siswa, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah. Metode pembelajaran penemuan discovery dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Yang kedua, mengarahkan para siswa sebagai pelajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh para siswa. Yang terakhir yaitu melatih peserta didik untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungan sebagai informasi yang tidak akan pernah tuntas digali. Adapun tujuan lain dari metode penemuan discovery dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan peserta didik dalam memutuskan sesuatu secara tepat dan objektif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih tanggap, cermat dan melatih daya nalar. Yang ketiga, membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu. Yang terakhir, menggunakan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam belajar. Sedangkan menurut Bell, metode discovery learning memiliki tujuan melatih siswa untuk mandiri dan kreatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkatkan ketika penemuan digunakan. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dilansyah, info 1204-1938 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Malam. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang discovery learning. Yang saya bahas yaitu tahap-tahap discovery learning. Model discovery learning antara lain terdapat tahap-tahap seperti orientation, hypothesis generation, hypothesis testing, conclusion, dan regulation yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, orientation. Orientation di sini guru memberikan fenomena yang terkait dengan materi yang diajarkan untuk mempermudah siswa pada permasalahan yang dipelajari. Fenomena yang ditampilkan oleh guru membuat guru mengetahui kemampuan awal siswa. Tahapan orientation melibatkan siswa untuk membaca pengantar atau informasi latar belakang, mengidentifikasi masalah dan fenomena, menghubungkan fenomena dengan pengetahuan yang didapat sebelumnya. Sinteks orientation melatihkan kemampuan interpretasi, analisis, dan evaluasi pada aspek kemampuan berpikir kritis. Produk dari tahapan orientation dapat digunakan untuk tahapan yang lainnya, terutama tahapan hypothesis generation dan conclusion. Yang kedua, hypothesis generation. Informasi mengenai fenomena yang didapatkan pada tahapan orientation digunakan pada tahapan hypothesis generation. Tahapan hypothesis generation membuat siswa merumuskan hipotesis terkait permasalahan. Siswa merumuskan masalah dan mencari tujuan dari proses pembelajaran. Sintek hypothesis generation melatihkan kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi masalah yang telah dirumuskan diuji pada tahap hypothesis testing. Hypothesis testing yang ketiga, hipotesis yang dihasilkan pada tahap hypothesis generation tidak dijamin kebenarannya. Pembuktian terhadap hipotesis yang dibuat oleh siswa dibuktikan pada tahapan hipotesis testing. Tahapan pengujian hipotesis siswa harus merancang dan melaksanakan eksperimen untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan hasil dari eksperimen. Sintek hipotesis testing melatih kemampuan regulasi diri, evaluasi, analisis, interpretasi, dan penjelasan. Yang keempat, conclusion. Conclusion di sini merupakan kegiatan siswa pada tahapan conclusion adalah meninjau hipotesis yang telah dirumuskan dengan fakta-fakta yang interpretasi dan penjelasan. Yang keempat, conclusion. Conclusion di sini merupakan kegiatan siswa pada tahapan conclusion adalah meninjau hipotesis yang telah dirumuskan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Siswa memutuskan fakta-fakta hasil pengujian hipotesis apakah sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, atau siswa mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hipotesis dengan fakta yang diperoleh oleh pengujian hipotesis. Tahapan conclusion membuat siswa merevisi hipotesis atau mengganti hipotesis dengan hipotesis yang baru. Sintek conclusion melatihkan kemampuan menyimpulkan analisis, interpretasi, evaluasi, dan penjelasan. Dan yang terakhir dari tahapan-tahapan discovery learning ada regulation. Tahapan regulation berkaitan dengan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan melibatkan proses menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Monitoring merupakan sebuah proses untuk mengetahui kebenaran langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh siswa terkait waktu pelaksanaan dan hasil berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan discovery learning. Suherman menyebutkan terdapat beberapa kelebihan atau keunggulan metode discovery learning, yaitu yang pertama, satu, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama untuk diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas,
Kepuasan batin ini mendorongnya untuk melakukan pemenuhan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima, metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Sedangkan menurut Kurniasi dan Kurniasi, metode discovery learning juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, antara lain sebagai berikut. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori untuk pemecahan masalah lainnya.